Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demokrat yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Montesquieu, negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiap lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, eksklusif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ketiga, menurut Aristoteles, ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasan warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Keempat, demokrasi menurut Harris Sochez ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya pemerintahan kekuasaan mereka pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan. Kelima, demokrasi menurut International Commission of Justice adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya, atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan suatu persamaan atau dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi juga merupakan suatu jalan untuk merupakan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah penguasa rakyat. Menurut Juliardi, fluktuasi demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode 1945 dengan sistem demokrasi Pancasila. Pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamatkan Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Kedua, periode 1945 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Periode ini sangat menonjol peranan parlemen dan partai politik. Ketiga, periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Keempat, periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Demokrasi Pancasila Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Kelima, periode 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kuasa. Dalam demokrasi, menerangkan bahwa hakikat demokrasi meliputi 3 hal. Kesatu, pemerintahan dari rakyat yang mengandung pengertian berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat atau legitimate government. Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian pemerintahan harus menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Sejarah singkatan demokrasi di Indonesia. Gagasan demokrasi
sebagai sistem pemerintahan berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Keberlangsungan demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Kesemuanya saat itu memiliki berbicara dan memberi suara majelis Athena. Demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat-rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, ada tujuan demokrasi secara umum. Kesatu, kebebasan berpendapat yang tujuannya demokrasi adalah memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Demokrasi yang bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat yang menjamin hak-hak setiap negara dan depankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan demokrasi yang mendapatkan kedaulatan rakyat sehingga rakyat yang dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberikan aspirasi terkait kebijakan publik. Keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat, artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Kelima, mencegah perselisihan dalam suatu negara demokrasi. Setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok, dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Ketiga, berdasarkan prinsip ideologi yaitu demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintahan dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh rakyat masyarakat atau warga negara. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Kesatu, negara berdasarkan konstitusi sebagai presiden demokrasi. Keberadaan konstitusi sangatlah penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah kemudian tidak akan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak anarki dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya. Kedua,
Jaminan perlindungan HAM, hak asasi manusia atau HAM, adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atas membentuk organisasi. Keempat, pergantian kekuasaan berkala. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Gantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak, diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Keenam, pendudukan hukum dan persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum setiap warga negara di depan. Hukum merupakan instrumen untuk meningkatkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat, sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas, serta hukuman memiliki wibawa hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. Ketujuh, jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintahan dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah dipilih oleh rakyat negara, dan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dari pemerintah karena rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui dewan yang telah dipilih. Ciri-ciri demokrasi. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, di antaranya beberapa pengertian yang berbeda, terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu 1. Adanya penyelesaian dengan damai, dan kedua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur. 4. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. Keenam, adanya jaminan penegakan keadilan. Ketujuh, adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. Kedelapan, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Bentuk-bentuk demokrasi. Berdasarkan titik perhatian demokrasi dibedakan atas 1. Demokrasi formal menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material menciptakan persamaan ekonomi di negara sosial komunis. 3. Demokrasi campuran menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan persamaan hak setiap orang. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting yaitu 1. Negara hukum, 2. Masyarakat madani, dan 3. Aliansi kelompok strategis. Nilai-nilai demokrasi. Beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan lembaga.
Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Tiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Empat, membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum. 5. Membatasi serta menganggap wajar adanya keanekaragaman diversity. Dan keenam, menjamin tegaknya keadilan. Kelebihan dan kekurangan demokrasi. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem politik lainnya. Demokrasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer pada fase fase ini, peran parlementer serta partai-partai yang menonjol. Kedua, periode 1999 sampai 1965 masa demokrasi terpimpin. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Adigium itu adalah gambaran dari demokrasi pasca demokrasi parlementer pada fase ini. Pendidikan demokrasi di Indonesia. Dari mulai tahun 1960 sampai sekarang, pendidikan demokrasi telah dilaksanakan walaupun dengan substansi yang berbeda. Karena faktor kepentingan penguasa di tingkat persekolahan, mata pelajaran yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pendidikan demokrasi adalah pendidikan kewarganegaraan atau contoh sikap demokrasi. Supaya lebih mudah dalam memahami apa itu demokrasi, maka bisa melihat beberapa contoh sikap demokrasi, yaitu yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Kedua, jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Dan kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.